membahas konstanta kesetimbangan reaksi. Pada jawaban yang baris ke-15, 15, 16 ini, kalian boleh membuat foto atau membuat print screen ya. Ini ada asumsi O2 habis. Artinya kalau O2 saya anggap habis, persamaan reaksi ini apakah dianggap searah? Itu ya, apakah boleh dianggap searah? Saya beri tanda tinta merah. Nah, dengan menganggap searah, maka siapapun di antara karbon dan oksigen ini bakal habis. Karena oksigennya sebagai reaktan pembatas, ya yang habis oksigen, arangnya tidak. Oleh sebab itu, pada baris ke-15 saya asumsikan, bukan asumsi karena belum yakin. Ya nanti kita yakinkan, oksigen habis dan karbon tersisa. Saya tuliskan di sini tadi untuk kelas A tidak ada tulisan ini dan C tersisa. Nah, kalian mendapat ilmu tambahan ya atau penjelasan tambahan. Karena karbon tersisa ini bisa dijawab ya, saya mohon untuk dijawab. Kemudian saya tambahkan definisi terminologi baru konversi karbon. Konversi adalah banyaknya reaktan. Harus reaktan, bukan produk. Banyaknya reaktan yang tereaksi dibagi semula. Nah, ini bisa kamu hitung. Ada tambahan lebih dari kelas A, tetapi mendapatkan manfaat ya. Konversi adalah C terreaksi dibagi dengan C tersedia semula. Kali 100% ya tentu. Nah, berapa persen? Nah, ini baru. Nah, yang baru saya tulis sekarang di kelas ini ya. Saya beri tanda hijau. Kasih. Sekarang kita masuk ke termodinamika. Saya tunggu dulu 5 menit saudara merenung ini sudah hafal, sudah paham, sudah bisa mengerjakan sendiri atau gimana? Bahkan sudah mengerjakan dan ada jawabannya. Saya tunggu 5 menit dari sekarang, sampai jam 11, 4 menit dari sekarang. Lalu kita akan masuk ke konstanta kesetimbangan reaksi, yaitu inti dari kuliah kita sekarang. Konstanta kesetimbangan reaksi.
Sampai jam 11 saya berhenti dulu walaupun masih di depan layar. Kalau ada pertanyaan, sampaikan lisan langsung saja. Saya ada di depan laptop ya. Ya, jam 11 saya anggap kalian sudah bisa mengisi semua titik-titik di sini. Kita lanjutkan membaca konstanta kesetimbangan reaksi yang terkait dengan soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 ini adalah soal kalian. Kelas RA belum melakukan ini. Tapi saya minta sudah bertanya kepada kalian. Ya, kita pandang soal nomor 3 ini. Kita lihat dahulu ya. Saya tulis nih sebagai soal termodinamika. Ya, konstanta kesetimbangan reaksi itu fungsi dari temperatur dan tekanan. Konstanta kesetimbangan reaksi K itu adalah fungsi temperatur dan tekanan. Simbolnya begini ya, K fungsi temperatur dan tekanan. Kemudian ada istilah KY, konstanta kesetimbangan reaksi berdasarkan konsentrasi fraksi mol. Ada istilah KP, konstanta kesetimbangan reaksi berdasarkan tekanan parsial, dan yang paling canggih, paling benar secara termodinamika adalah KP. Mudah-mudahan saya bisa menemukan simbol P. Tunggu sebentar, saya cari simbol P. Itu menurut termodinamika yang benar, tetapi kita sering melakukan pendekatan-pendekatan supaya memudahkan hitungan, dan kalau ada perselisihan, kita kalikan dengan
sebuah faktor koreksi. Ya, begini. Ya, ada berbagai cara. KY itu konstanta kesetimbangan reaksi berdasarkan konsentrasi fasa gas. Ya, berdasarkan kita bicara gas saja ya, dalam kuliah kita ini kita bicara gas saja. Dengan Y adalah fraksi mol masing-masing komponen. Begitu pula dengan Kp, saya salin saja. Kp itu konstanta kesetimbangan reaksi berdasarkan tekanan parsial masing-masing komponen. Ya, tentu fasa gas karena tekanan parsial ya gas ya, tekanan parsial. Biasanya dalam atmosfer, satuannya atmosfer. Kemudian yang ketiga adalah Kp tadi mana? Ini Kp konstanta kesetimbangan berdasarkan fugasitas komponen. Fasa gas tentu saja ya. Fugasitas. Saya tidak ajarkan di sini. Ya, nanti kalau kalian sekolah S2, ini Pak diajarkan. Nggak tahu kalau di S1 ITB apakah diajarkan nggak? Fugasitas. Ini yang B-nya adalah koefisien fugasitas masing-masing komponen. Ya, nah ini ada 3 macam ini ya. Ada 3 macam istilah dan yang akan kita pakai hanya yang pertama. Konstanta kesetimbangan reaksi berdasarkan konsentrasi fraksi mol masing-masing komponen. Sekarang kita coba manfaatkan kurva. Kurva di atas adalah hasil perhitungan termodinamika keseimbangan reaksi. Contoh, sekarang kita contohkan. Mari kita lihat yang sudah dipraktekkan oleh teman kelas. Ini, ya. Pada temperatur 1200 Kelvin, berapakah konstanta kesetimbangan reaksinya? KY. Nah, ini saya tambahkan KY. Sudah terjawab. Tetapi tugas kalian bukan yang itu, tapi mirip saja. Berapa KY dari reaksi C ditambah setengah O2. Saya tulis lengkap karena kalau tidak begini nanti kacau ya. Menjadi CO. Pada, sekarang saya ganti 400 derajat Celcius. Jawablah. Silakan menjawab berapakah nilai KY
berdasarkan kurva di atas. Kurva di atas itu adalah plot antara ln K, KY ya, versus 10.000 per T. Ya, T dalam satuan Kelvin. Silakan mengerjakan, mencoba mengerjakan. Ya, di layar bawah kelihatan soalnya. Nah, saya salin soal tadi di sini, RB, kelas RB. Baik, saya tunggu supaya kalian mencoba. Kalaupun salah, jangan khawatir. Keledai tidak akan tersandung pada batu yang sama. Jadi kalau saudara salah, kita betulkan sama-sama dan jangan sampai nanti melewati kesalahan itu lagi. Saya tunggu. Apa yang harus kamu lakukan? 400 Celcius berapa Kelvin? Nah, sesudah itu kamu boleh membuat absis 10.000 dibagi 673 Kelvin. Jadi absisnya berapa? Itu langkah yang pertama. 400 derajat Celcius atau berapa Kelvin atau 10.000 dibagi T tadi berapa? Itulah nilai dari absis. Kelas A, 2 orang bersaing untuk menjawab. 1 orang salah yang pertama, kemudian orang yang kedua membetulkan yang jawabannya ada di atas ini. Reaksinya lain ya, kamu reaksinya adalah C ditambah setengah O2 menjadi CO, tetapi saya belum tahu boleh dianggap salah atau tidak. Jadi saya kembali tulis reaksi keseimbangan. Saya berhenti 5 menit, terserah kamu mau mengerjakan atau tidak. Petunjuk sudah saya sampaikan. Gambar sudah saya sampaikan. Kuliah. Kuliah. Sorry, ada cucu saya ini. Ya melihat kita kuliah. Ini baru bangun, belum mandi. Tuh wajahnya. Itu ya. Pergi dia. Pergi. 4 menit.
Mudah-mudahan walaupun kita kuliahnya offline, tapi perjalanan kuliah kita ini pelan-pelan, bisa saya ganti ke sana kemari, bisa disalin, kalau ada koreksi juga saya ganti dan seterusnya ya. Jadi lebih efektif bagi yang memanfaatkannya. Mudah-mudahan yang pintar makin pintar. Yang dapat 90 jadi 100, yang dapat 50 jadi 80, yang dapat kemarin 30, UAS keseimbangan reaksi nanti menjadi 100. Nah, mudah-mudahan begitu harapan saya. Sayang sekali saya nggak bisa hadir, tapi saya masih berusaha untuk mengerjakan sebaik yang saya bisa. Ada yang bisa jawab? Atau saya tunggu siapa yang bisa menjawab secara lisan saja? Saya, Pak. Silakan, saya nggak bisa nyatet kamu, tapi nanti kalau ada apa-apa, nilai kurang dikit untuk menjadi A, boleh protes. Pak, saya tanggal 7 itu jawab, Pak. Mau salah, mau benar, nggak masalah. Silakan. Yang pertama itu kita rubah dulu, Pak. Suhunya dari 400 ke Kelvin, Pak. Jadi 673. 673, saya tulis di sini. Ini adalah jawaban kamu dengan tinta biru. 673. Kemudian Nah, lalu kita mencari sumbu X-nya itu 10 pangkat 4 dibagi T. 10 pangkat 4 dibagi 673 itu sama dengan 14,85. 14,85. Terus? Nah, setelah itu kita plotkan dari sumbu X ke sumbu Y untuk mendapatkan ln K-nya. Nah, di sini Ya, kan ini saya taruh sini ya. ya, Pak, 14,85. 85. Boleh di sini? Ya. Loh, kok nggak cocok, Mas? 14,85. Cocok. Sorry. Sebenarnya ada, walaupun nggak bagus posisinya, skala temperatur dalam Kelvin ini. 2000, 1500, 1200, 900, dan 700 kita berada di 673. Tapi kita gunakan yang 14,885. Baik, sudah setuju di sini ya semuanya. Gimana Mas sekarang sudah saya tulis ini? Nah, sekarang kita harus sampai jadi ujung-ujung dari garis sama yang di soal, Pak. Jadi sampai sini. Ya. Nah, ini garisnya kurang panjang. Ya. Apa-apa kita anggap saja sesuai dengan keinginan. Lalu kemana-mana perginya. Nanti selanjutnya dengan yang harus kita cari 30,2 atau 3,3 ini saya bawa ke ini ya. Nah, kayaknya 30,2 boleh saja, berapa 30 juga boleh. Nah, berapa saja ini adalah hasil bacaan kurva. Minggu depan kita hitung ya. Tapi ya minggu depan kita hitung karena itulah kuliah termodinamika sementara ini kita pakai sebagai termodinamika sebagai alat menerangkan masa persamaan pendukung. Baik Mas, jawabannya berapa ini Mas? Nah, jawabannya selangkah demi selangkah dulu. Selangkahnya berapa? 30, 30, 30,2. Baik, lalu tolong dihitungkan sekalian. Angkanya sama dengan eksponen
dari 30,2 sama dengan, nah berapa? Itu Yang 10, lain juga ngitung. Tar dulu mas, diam dulu biar temannya ngitung sambil saya oret-oret saja. Sekali lagi saya hanya oret-oret ini ya, boleh dilupakan. Sambil menunggu kalian menjawab. Menunggu kalian menjawab ya. Nah, saya buatkan ini. Iya. Garisnya ungu. Garis yang ke sini juga saya buat ungu. Nah, ada yang bisa menjawab? Saya selalu menjanjikan bonus kalau nilai kurang dikit ke nilai 1,3 Prof. Satu, berapa? 1,3 kali 1,3 10 pangkat 13. 13. Apa artinya? Reaksi sangat condong ke kanan. Jadi reaksi dianggap ke arah. Reaksi dianggap ke arah. Ya, sangat besar. Boleh? Nah, mudah-mudahan semuanya bisa menangkap ini. Nah, sekarang silahkan untuk yang lain untuk menyalin. Syukur-syukur kalian berada di dekat teman yang menjawab ini dan kalian bisa menyalin, berdiskusi, tidak hanya sekedar menyalin. Dari dua soal ini masih soal nomor 2 ya, punya kesimpulan baru yang penting sebagai komprehensif, kemampuan komprehensif. Apa ini? Reaksi yang eksoterm jika reaksi kesetimbangan eksoterm jika reaksinya dilaksanakan pada temperatur rendah, sebagai bandingan adalah RA dan RB, mana yang lebih rendah temperaturnya, maka kesetimbangan reaksi itu akan bergeser ke arah kiri. Ke arah kiri atau ke arah kanan? Kamu jawab sendiri. Reaksi C ditambah O2 menjadi CO adalah reaksi eksoterm yang kita buktikan dari kesetimbangan bisa dianggap searah dan arahnya makin ke arah kanan untuk yang mana dan makin ke arah kiri yang mana. Reaksi eksoterm jika reaksi kesetimbangannya dinaikkan maka arah kesetimbangan akan berarah ke kiri atau ke kanan. Sebuah soal komprehensif. Ditanya, kalau kamu ngaku orang teknik kimia, bangun tidur pun bisa menjawab. Ujian masuk saringan ITB, satu pertanyaan itu bisa menjawab, nah kamu membanggakan saya, benar. Ini yang ngajar Pak Heri ini. Saya berhenti 1 menit untuk mencatat. Sebelum kita melangkah ke soal nomor 3. Soal nomor 3. Kelas RB. Kelas R nggak dapat ya, ini kalian beruntung nih. Dapat kelas
dapat tambahan soal. Reaksinya sambil kalian mencatat, jangan mendengarkan saya. Reaksinya apa ya? Kalau nggak salah C ditambah CO2 menjadi 2CO. Reaksi ini endoterm. Nanti buktikan sendiri. Hitung sendiri. Dengan menggunakan gambar yang sama, kurva yang sama, tentukan nilai K fungsi T pada 700 derajat Celcius. Ya, sudah. Selesaikan. Lalu kita kerjakan soalnya. Termodinamika alat bantu, tetapi kita selesaikan dulu ya. Karena kuliahnya termodinamika. Habis ini kita selesaikan raca masanya. Kurvanya yang dipakai yang mana? Kurvanya yang dipakai cari sendiri, tapi saya bantu. Atau sudah bisa mana ini? Nggak bisa ngambil. Ya, kurvanya yang mana ya? Ini dia kurvanya. Kurvanya masih menggunakan garis warna ungu. Halo. Bagaimana? Sudah bisa kelihatan kurvanya? Kurva yang perlu dibaca. Iya, warnanya ungu. Menjadi tebal garisnya, jadi nanti bacaannya tidak bagus ya, nggak apa-apa. Saya ganti warnanya hijau tua. Iya. C ditambah CO2 menjadi 2C. Berapa nilainya? Pada temperatur 700 Celcius. Kamu bisa menggunakan skala Kelvin, bisa menggunakan juga skala 10.000 per Kelvin. Saya berhenti lagi 5 menit. Mungkin 10 menit. Masih ada waktu sampai jam 12 untuk menyelesaikan soal nomor 3. Yang bisa, silakan nanti angkat bicara atau menuliskan jawabannya di WA. Jawabannya agak panjang ya, tapi bisa diketik.
T sekian, maka absisnya sekian. Ordinatnya adalah ln K sekian, dan K-nya menjadi sekian. Saya selalu menjanjikan bonus, tapi nggak punya kesempatan nyatet. Tiara juga sudah nggak bersama kita. Nah, catat aja sendiri. Boleh protes, boleh bukan protes, meminta mengingatkan saya, Pak, saya dulu tanggal sekian memberi jawaban dan bonusnya, bolehkah saya nilainya naik sedikit supaya dapat C, semula C kurang dikit dapat C. Dicatat aja ini, diingat ya. Saya berhenti dulu 5 menit paling nggak. Enggak, aku mau kuliah. Oh. Iya. Paling cepat jam 7. Ya, saya kuliah sampai setengah 6. Ya, ada yang bisa menjawab? Saya mau coba jawab, Prof. Ya. Jadi untuk nilai KT-nya yang di kiri lengkap tuh dapatnya di sekitar minus 0,4 kalau saya narik dari Kita coba minus 0, temperaturnya 700 temperaturnya gimana? 973. Kan itu 973. Jadi ke arah mana? Sini benar? Kalau Atau saya kirian dikit, Prof. Dikit. sini? Kiri, Prof. Kiri? Kiri. Kiri kurang dari 900. Itu kanan nggak sih, Prof? Hah?
Oh, kanan. Oh, kiri. Sorry. Kiri ya. Ya, Atau ke kiri. paling bagus kalau 10.000 per 973 ya. Ya, boleh kira-kira sini. Kemudian ini kita turunkan. Nggak mau dia turun. Nggak mau kita dapat. Ini dia. Tuh. Nggak mau dia turun. Alah. Ini dia. Sekarang bisa. Iya. Saya turunkan. Bukan saya turunkan. Saya pindah ke ini. Cukup. Hasilnya berapa itu? Saya dapat di minus 0,4 Prof, kalau dari gambar saya. 0,4. Baik, itu adalah eksponen dari minus 0,4. Hasilnya berapa? Eksponen itu E. E pangkat E itu 2,7. Berapa? Itu sekitar 0,67032 Prof. 67032. Baik, 0,67 saja karena cara membaca kita kurva juga kurang baik. Jadi angka-angka di belakang komanya nggak usah panjang, 0,7 aja, 0,7 aja sudah ya. Nah, ini pembulatan. Nanti kalau minggu depan kamu menghitung sendiri. Menghitung mulai dari awal, sehingga pembulatan ini bisa kita hindari kalau kita menggunakan Excel. Baik, kita bawa 0,7 ini. Apakah ada yang protes tidak cocok, tidak sesuai? Ada angka lain? Tidak ada ya? Kalau nggak ada yang bunyi berarti cocok ya. Baik, kita bawa ke soal nomor ini. Soal nomor 3. Kita lihat jawabannya ya. Soal nomor 3. Jawaban saya tulis lurus. Bukan lurus, satu persatu mudah-mudahan jam 12 selesai. Soal 3. Tapi tetap kalian harus melakukan hitungan. Nomor 1 nilai K. K itu apa? Nah, K ini adalah KY adalah 0,7 hasil pembulatan. Nah, ini sebenarnya adalah hasil reaksinya apa? Yaitu YCO. YCO pangkat 2. Pangkat koefisien persamaan reaksinya dibagi dengan YCO2. Ada sisa CO2. Harus ada karena reaksi kesetimbangan. Soal nomor 2 pun tadi ada sisa, tetapi sisanya kecil. Jadi kita abaikan ya. Nah ini, pangkat 2 kenapa? Pangkat 2 adalah koefisien persamaan reaksi. Saya tuliskan rumusnya, minggu depan akan kita temui. Mudah-mudahan saya bisa menulis dengan baik. Equation, tidak equation, pakai simbol saja. Simbol saja. Sigma. Sigma itu adalah, bukan sigma, Pi. Pi adalah perkalian. Ya. Perkalian dari Y sembarang input pangkat VI. Pangkat VI. VI-nya saya cari dulu. Ada V tadi. V mana V? V, epsilon, V. Di mana V? Koefisien persamaan reaksi. Nah, ini. V.
I menimbulkan sembarang atau komponen yang senyawa yang bersangkutan. Ya, rumusnya begini. Kalau CO, koefisien persamaan reaksinya adalah plus 2, ini reaksinya mana tadi? Nah, ini enggak. Tidak ya, ini bukan ya. Nah, ini bukan. Nomor 3 itu adalah, ya sudah. Ya, saya salin saja supaya dekat sini. Koefisien persamaan reaksi dari CO adalah 2. Koefisien persamaan reaksi dari CO2 adalah min 1. Karena itu pemangkatnya min 1 menjadi pembagi. Baik. Nah, jelas ya, ini adalah masuk ke termo. Masuk ke termo yang akan kita pakai untuk menyelesaikan persamaan raca massa. Banyaknya karbon awal itu adalah 100 mol. Banyaknya CO2 awal adalah 100 mol. Kita tebak epsilon. Epsilon, saya ambil simbolnya dulu. Sorry, mundar-mandir ke sana kemari ya. Saya buat simbolnya. Apa epsilon? Epsilon adalah sebuah angka milik persamaan reaksi yang menyatakan banyaknya mol yang bereaksi. Kita tebak epsilon misalnya. Ada yang salah ini? Oh ya, betul ya. Awal dari C dan CO2 adalah 100 dan 100. Epsilonnya kita tebak. Maksimum dari epsilon tentu saja adalah 100. Kalau 100 artinya habis. Tapi tentu tidak akan habis. Tidak akan habis. Jadi epsilon kita isi aja 40 mol. Satuannya mol. Mol per detik, mol per menit, mol saja kalau reaksinya batch. Nah, dengan menggunakan epsilon, kamu hitung berapa CO2 yang tereaksi. Sama dengan berapa mol. Dan berapa yang tersisa. Begitu juga karbon. Dan sebaliknya CO yang terjadi. Ya. Nah, saya urut supaya enak. Silahkan mulai berhitung. Dengan memanfaatkan tebakan kita. Berapa CO2 yang bereaksi dan CO2 yang tersisa. Dan yang terakhir, berapa CO terbentuk. Lalu dilanjutkan ke berapa total gas yang hasil reaksi. Nah, jumlah dari gas-gas yang hasil reaksi atau sisa reaksi. Lalu terakhir adalah bagaimana
konsentrasi fasa konsentrasi gas-gas akhir reaksi. Ini gas-gas akhir reaksi ini terdiri dari apa? Terdiri dari CO, ya, CO hasil reaksi, dan juga dari CO2. Sisa reaksi. Satuannya adalah mol. Nah, silakan untuk mengerjakan. Ini Tiara ada mengirim berita. Oke, bukan. Jadi suara saya masih terdengar ya. Tayangan saya juga masih terdengar ya. Masih, Pak. Oke, silakan menghitung. Kalau ada salah tulis dikoreksi sendiri. Kalau ada salah pengertian juga dikoreksi. Diusulkan untuk kita koreksi sama-sama. Ya. 19.30. Oke. Siapa yang bisa membantu saya? Baris kesekian diisi sekian. Baris kesekian diisi sekian. Baris 32 diisi sekian. Baris 33 diisi sekian. Apakah perlu ada N2? Tidak ada ya? N2 tidak ada. Apakah perlu ada karbon? Ada. Nah, hanya CO dan CO2. Ini neraca massa. Ya, sambil saya merapikan, silakan untuk menghitung, dan kalau sudah kalian sampaikan. Ya, saya merapikan saja ya, tidak perlu diperhatikan. Ya, Pak. Ya, silakan. Ada nomor baris ke-25. Baris ke-25 itu minus 40, Pak. Minus 40.
Nah, saya beri merah dulu jawaban dari mahasiswa. Baris ke Yang baris 26 tuh 60. 60. Sorry. Baris ke 25 jangan kita beri minus ya. Kita buang minusnya. Yang tereaksi 40 ya. Jadi untuk apa namanya ini? Untuk bahasa komunikasinya yang bereaksi adalah 40 gitu ya. Tapi dalam hitungan bisa nanti dalam Excel minus 40. Saya kira benar dan dilanjutkan lagi. Ini berikutnya CO2 CO2 sama tereaksi 40 mol yang 40 tereaksi. juga. 40 Sisa 60. sudah kamu hindari minusnya dan CO terbentuk CO terbentuk itu 80 mol. 80 mol. Baik. Terima kasih. Sekarang lanjutkan. Kamu berhenti dulu biar teman lain yang menjawab berikutnya sesudah angka-angka yang benar. Nah, ini berapa ini yang sedang saya sorot ini? Jangan kamu siapapun kamu tadi, terima kasih. Biar dilanjutkan oleh temannya. Ada yang bisa menjawab berapa total fasa gas? Ada sisa karbon, ada sisa CO2, ada terbentuk CO, dan tidak ada awal dari CO2. CO-nya tidak ada awal. Jadi CO yang ada di hasil reaksi ya yang terbentuk saja. Gak ada yang jawab? Ini tinggal menjumlah siapa dengan siapa, begitu aja kan? Kemudian membagikan siapa terhadap siapa. Siapa dibagi siapa, siapa ditambah siapa, siapa diapakan. Bagaimana? Nggak ada. Baik, kalau nggak ada, yang pertama tadi siapapun kamu, sorry, nama nggak ingat. Silakan meneruskan ini. Berapa ini? Ya, Mas. Gimana? Mari. Kalau nggak ada, maka saya yang menjumlah. Total gas yang terhasil reaksi ditambah yang semula ada direakan adalah sisa CO2 60 ditambah dengan hasil reaksi CO adalah 80. Mudah-mudahan hitungannya benar. Temanmu tadi ya. Berarti ini jumlahnya adalah 140. Ya, lalu konsentrasi CO
adalah CO. CO adalah 80 dibagi 140 sama dengan, dan yang di CO2 adalah 60 dibagi 140 sama dengan berapa? Saya gunakan kalkulator terpaksa nih. 80 dibagi 140. Gampang nih. 80 dibagi 140. 57%. Saya bulatkan. Ya, saya bulatkan. Kemudian sisanya tentu saja 43%. Baik, dengan demikian kita lakukan perkalian di Y. Ini adalah perkalian dari hasil perkalian konsentrasi hasil neraca massa. Yaitu berapa tadi rumusnya? 57% dikuadratkan nah, dibagi dengan CO2 43% tidak dikuadratkan. Hasilnya saya tulis di bawahnya Y sama dengan, saya gunakan kalkulator lagi, 57 kuadrat jadi 57 kali 57 kemudian dibagi dengan 43, hasilnya adalah 0,5. Supaya muncul sendiri. Apakah saya bawa ke atas? KY sama dengan KY. Jadi ini adalah apakah hitungan neraca massa mendekati termodinamika. Jawabannya apa? Y adalah, Y nilainya 0,755, sedangkan KY adalah berapa ini? Tadi kita 0,7, alhamdulillah mirip. Dekat. Galatnya berapa? Galatnya adalah yang dituju, yaitu yang bukan yang dituju, yang kita anggap hasil tebakan, dikurangi yang kita tuju, dibagi dengan yang kita tuju, yang kita anggap benar. Jadi itu adalah 0,55 dibagi 0,7 sama dengan 0,55 dibagi 0,7. 0,55 dibagi 0,7. Berapa itu? 7,8%. 7,8%. Pertanyaannya, puaskah kalian?
Jika tidak puas, ulangi hitungan neraca massa dengan tebakan epsilon yang lain. Sampai galak memuaskan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Kelas ini cukup maju daripada kelas sebelumnya. Karena itu ini nanti akan saya sampaikan ke kelas A. Kelas B tidak perlu saya beri edaran lewat WA. Ulangi hitungan neraca massa dengan epsilon, tebakan epsilon lain. Sampai di sini walaupun sudah lewat, masih belum pas kita jam 12, kalau masih ada yang ingin ditanyakan, saya selalu dengan senang hati menjawab. Atau kalau tulisan saya ada yang salah, saya akan jawab. Kita koreksi sama-sama. Ya, sambil saya merapikan, saya tunggu kalian untuk menjawab, untuk menyampaikan pertanyaan jika ada. Oke, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Selamat siang. Silakan untuk meneruskan istirahat dan kuliah berikutnya. Selamat siang, saudara sekalian. Saya akan selesaikan perapian ini. Merapikan kembali saja. Ya, saya tutup. Saya sudah segera akan menutup.